Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Kemudian teman-teman sekalian, kebetulan di kantor urusan agama Kecamatan Palangga itu punya beberapa fasilitas media sosial, salah satunya yaitu YouTube ya, di mana YouTube ini mengcover atau memposting semua kegiatan-kegiatan yang ada di kantor urusan agama Kecamatan Palangga, termasuk bimbingan perkawinan ini. Dan di dalamnya juga ada materi-materi bimbing, materi-materi tentang tata cara membina sebuah keluarga yang harmonis, tata cara mempertahankan, bagaimana cara strategi mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga, dan kemudian termasuk persyaratan administrasi ketika seseorang mau melakukan pernikahan. Jadi di YouTube Tua Palangga ada semua. Jadi teman-teman kalau mau ini mereview kembali materi-materi tentang bimbing juga, silakan di subscribe. Nama channelnya Tua Palangga News, KUA spasi Palangga spasi News. Jadi di situ banyak materi-materi bimbing, banyak kegiatan-kegiatan baik haji, perhajian, yang meliputi kegiatan-kegiatan berdasarkan tema 16 tentang tema 34 2016 tentang fungsi kantor urusan agama. Jadi tentunya dengan free test ini silakan teman-teman isi dulu free testnya, sedikit menguji sedikit pengetahuan tentang pembinaan sebuah keluarga. Jadi sebentar setelah diberikan materi lagi akan dikasih post test. Itu menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan ini. Ya. Bukan manusia yang bersuku-suku dan menyatukan manusia yang berbangsa-bangsa, dan semakin mempererat tali silaturahmi ukhuwah Islamiyah di antara sesama. Kenapa dia bilang, saya tidak bilang menyatukan manusia beragam dari berbagai jenis agama, karena dalam Islam tidak boleh perkawinan antaragama. Yang diizinkan itu dalam Islam adalah perkawinan sesama umat beragama Islam. Jadi di sini saya yakin pasti ada suku Makassar, suku Bugis, suku Jawa dan lain-lain. Jadi disitulah wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaj litaskunu ilaiha wa ja'ala lakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi diciptakannya kita ini manusia-manusia yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berlawanan jenis, untuk disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan. Dan barang siapa yang menurut Rasulullah, pesan Rasulullah, barang siapa yang melakukan itu, melakukan sebuah pernikahan berpasang-pasangan, maka dia telah melaksanakan sunnahku. Dan barang siapa yang tidak melakukan pernikahan itu, maka dia bukan pengikutku.
Itulah pesan Rasulullah. Sehingga dalam Al-Quran itu juga menjelaskan jadi dalam substansi daripada sebuah pernikahan adalah menyatukan dua insan dari berbagai aspek perbedaan. Makanya misalnya punya sikap yang berbeda, punya chemistry-nya sebelumnya berbeda, tapi dari chemistry itu bisa disatukan sehingga menjadi sebuah kekuatan, ya, kekuatan baik secara moral maupun secara fisik, ya, untuk membina sebuah kehidupan dalam ranah rumah tangga yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Jadi perbedaan adalah rahmah dan perbedaan adalah cikal bakal menjadi sebuah kekuatan dalam sebuah rumah tangga, dalam mengarungi sebuah rumah tangga yang insya Allah diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seorang laki-laki itu menurut hadis Rasulullah itu memilih calon istri berdasarkan 4 perkara, ya. Memilih karena keturunannya, ya. Jadi sebagai pribadi semua orang pasti menginginkan pasangannya itu memiliki dan berasal dari keturunan yang baik-baik, ya. Bukan persoalan ningratnya, bukan persoalan miskinnya, tapi baik-baik itu mulai dari segi namanya tidak punya cacat, kemudian dari keluarga yang memang selama ini disegani dalam masyarakat. Nah, itulah maksud daripada memilih seorang pasangan atau calon istri. Ini bagi laki-laki, karena laki-laki yang memilih. Perempuan hanya menerima lamaran. Apakah dia yes or not, ya itu persoalan lain. Dan yang memilih pasangan adalah seorang laki-laki. Itu dari keturunan. Seorang laki-laki memilih calon istri berdasarkan keturunannya. Kemudian ini juga sangat manusiawi, tapi dibatasi dalam bingkai-bingkai kewajaran. Memilih seorang istri menurut Rasulullah, hadis Rasulullah itu karena hartanya. Tapi jangan dinilai negatif, ini hartanya bagaimana. Tapi sebagai seorang manusia yang hidup di muka bumi dan punya tujuan dan rencana ingin hidup bahagia dan membahagiakan orang lain, baik keluarga maupun orang-orang yang ada di sekitar kita, maka keluarga harus punya harta, ya. Untuk mau berbuat baik terhadap sesama manusia pasti menginginkan harta. Jadikanlah hartamu menjadi penyelamatmu dan menjadi potret kebaikanmu terhadap sesama manusia. Jadi seorang laki-laki memilih seorang calon istri karena hartanya. Yang ketiga, ini pesan Rasulullah bahwa seorang laki-laki juga dalam memilih pasangannya harus memilih yang cantik. Ini lagi. Pasti ada lagi yang komplain, berarti ini kenapa cukup ganti orang jelek tidak akan dipilih, kan? Kecantikan itu relatif. Dan kecantikan bagi setiap menurut laki-laki itu sangat relatif bagi mereka. Tidak, misalnya tuh si A belum tentu mengatakan kalau dia mengatakan wanita si A itu cantik, si B belum tentu mengatakan dia cantik. Jadi masing-masing laki-laki sudah dikaruniai kemampuan untuk menilai seseorang tentang kecantikan seseorang berdasarkan versi masing-masing.
tidak semua mengatakan bahwa si A cantik. Pasti ada laki-laki yang tidak cantik itu, lebih cantik ini. Makanya seorang laki-laki yang dalam memilih calon pasangannya berlainan versi, artinya siapa yang dia pilih untuk dijadikan sebagai calon istri, maka dialah yang cantik bagi dirinya. Nah, itulah maksud daripada pesan Rasulullah. Yang terakhir, yang keempat, Rasulullah sangat menekankan, meskipun ini yang terakhir, tapi bukan berarti yang paling buntut. Tapi inilah yang paling ditekankan oleh Rasulullah, yaitu pilihlah seorang perempuan, untuk dijadikan istri berdasarkan agamanya. Terakhir disebut, tapi merangkum semua poin-poin, 3 poin sebelumnya tadi. Kalau perempuan itu baik agamanya, maka semuanya akan baik. Semuanya akan baik. Selamat datang Pak Kandep. Baik dari sisi melayani suaminya, dari sisi hubungannya terhadap keluarga suaminya, dari sisi hubungan horizontal kepada masyarakat maupun hubungan vertikal kepada Sang Pencipta. Jadi semuanya akan baik. Jadi kecantikan berdasarkan agamanya, keturunan berdasarkan agamanya, dan kekayaan berdasarkan agamanya. Maka yang menjadi utama adalah poin yang paling penting dan paling pamungkas adalah pilihlah seorang perempuan berdasarkan agamanya. Karena dengan bekal agama, maka semua yang insya Allah dilakukan dalam baik dalam proses berkeluarga, dalam proses bermasyarakat, dalam proses bernegara, maupun dalam proses penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah 4 poin yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam memilih pasangannya. Ya, demikianlah barangkali pesan-pesan pengisi waktu sebelum masuk acara inti. Jadi kawan-kawan sekalian, naik, telinga selesai. Paham? Yang lain bisa 1 kali bisa sampai 2 kali, sampai 3 kali, tapi khusus kepala 1 kali. Jangan begini. Ini juga agak bisa tapi agak kurang sempurna ya. Oke? Seperti itu. Kemudian apa lagi? Setelah kita mengambil air wudu, siram kepala 3 kali, siram kanan 3 kali, siram kiri 3 kali. Setelah siram semuanya, ya selesai mandi, ingat jangan ada bulu-bulu yang tidak basah, bagian tubuh yang tidak basah, karena mandi wajib tidak sah. Kalau mandi wajib tidak sah, sholat ditolak, puasa ditolak, haji ditolak, dan dia mesti pun tidak bisa, apalagi mengaji tidak bisa, apalagi kalau belum tidak mandi wajib. Jelas? Jelas? Iya, ingat ya? Ya, ada Ustaz, sudah begitu tadi, haid nifas, sudah ke buang balas, sudah mimpi basah, Ustaz, tidak bisa kena air, sakit kalau kena air. Atau Ustaz, setengah mati cari air, kalau tidak ada air. Di situ adalah tempatnya kita disuruh bertayamum. Ya, tayamum itu dalam agama, kalau kita tidak bisa kena air atau tidak mendapatkan air sama sekali, tapi caranya cari dulu air. Jangan bermasa bodoh, tidak ada air, cari dulu air. Cari dulu air. Kemudian apa lagi? Perhatikan, ya. Caranya bertayamum, perhatikan. Semua benda dalam ruangan ini bisa ditempati bertayamum, semua. Ya, bisa tembok, bisa ini, kecuali dalam WC. Ya, nanti bahan najis kita. Beraknya berkabutnya, tapi semua ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Perhatikan. Cara bertayamum, perhatikan. Masih tangan ke tembok atau ke meja, ya, perhatikan. Bismillah, pasti ke tembok ya. Bismillah atau Bismillah. Coba Bismillah saja. Bismillah, nah? Ya, buang debunya sedikit atau tiup debunya bisa.
Ya, tarik muka. Nih, perhatikan muka ini, bukan ini muka ya, di bawahnya ya. Tarik muka, di bawah dagu, tarik kanan, tarik kiri, apa kanan, tarik kiri. Bisa juga begini, bisa juga begini. Mau singkat, begini saja. Coba kita praktekkan semua. Ya, praktekkan semua. Bismillah. 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 Perhatikan ini penting sekali ya. Bismillah. Bismillah. Kita tanya ke tembok. Bismillah. Ya. Buang debunya atau tiup debunya bisa. Ya. Tarik muka. Ya. Di bawah. Kau turun. Selesai. Tarik kanan. Tarik kiri. Jangan begini. Jangan begini. Tapi luruskan. Bisa juga begini. Bisa juga begini. Oke? Seperti itu. Sudah. Ya, ini pengganti daripada mandi wajib, pengganti daripada air wudhu. Karena ini yang perlu kita perhatikan ya. Jangan lupa ya ini mandi wajib ya. Kemudian Nabi bilang Ustaz ya, bagaimana keadaan luka sudah diperban dalam agama itu ya, bisa dioles-olesi. Misalnya ada luka diperban, bisa dioles-olesi. Lihat ya. Jadi insya Allah inilah masalah tahara yang perlu kita perhatikan. Dan ini kita bisa sampaikan sama teman-teman kita. Sampaikan kepada anak kita nanti, ada itu kewajiban kita kalau kita sudah begini, kita sudah ungu, misalnya toh? Ya itu seperti itu. Jangan lupa itu, ya. Jangan ditunda-tunda. Ada orang dia tunda-tunda, bahkan dia masuk salat duhur, dia lupa. Sebentar dia imam misalnya, dia lupa mandi wajib. Sudah 2 rakaat, tinggalkan imamnya. Dah? Kita tarik meninggalkan imam, kita minggir, persilakan di belakang tak, langsung keluar. Jadi kalau kita imam ya, kalau tidak imam jika langsung ditinggalkan tempat. Oke? Saya kira inilah singkat tentang tahara ya, yang berhubungan dengan mandi wajib. Kemudian ada namanya istinja, atau kita membersihkan sudah cebol tidak ada air, kita bisa pakai apa? Batu yang bersih, tisu basah, atau ada daun. Bisa ya? Tapi silakan main jahit sekarang. Insyaallah, saya kira inilah dengan saya yang singkat yang mudah-mudahan kita bisa perhatikan dan kita amalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan saudara ke depan bisa mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Karena keserangan yang ada di penting, jika itu ditobe, isi sasak boleh-boleh, ini untuk perkanan madulu. Sifat abang apa sifat abuang kira putua, sifat tua tuai, sifat macam moi, sifat dua luai, si tanroy panjoli, si bujuk panikadikan, dino angin pakai yang membaisa kita dalam arti kata nanti maut yang memisahkan kita. Insyaallah jadi di dunia di akhir berkumpul dalam keadaan bahagia, di akhirat dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan adik-adik cepat diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Sekian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.